Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilatul Khairiyah dari Universitas Syahkuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas praktikum iktiologi, dan video ini akan membahas tentang materi, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ikan. Membicarakan sistem reproduksi pada ikan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki masa hidupnya masing-masing. Masa hidupnya berakhir maka dia akan mati. Untuk melestarikan spesies, maka dibutuhkan suatu sistem yang dinamakan sistem reproduksi, yaitu untuk memperbaiki keturunannya. Reproduksi sendiri dideskripsikan sebagai proses biologis yang dilakukan organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual yaitu membutuhkan gamet jantan untuk membuahi gamet betina. Yuk, kita mulai praktikumnya. Alat dan bahan cek. Saya menggunakan ada gunting bedah, ada pisau, ada pinset, dan saya menggunakan sarung tangan plastik, ada nampan sebagai tempat wadah, dan bahan yang saya gunakan adalah ikan nila. Prosedur kerja. Pembedahan dilakukan dengan cara mencari bagian anus atau anal dari ikan tersebut. Kemudian, dari anal digunting mengarah ke arah dorsal tubuh pada bagian ikan. Setelah itu, dilanjutkan pemotongan ke arah anterior sampai ke operculum. Dari operculum, pemotongan dilanjutkan ke arah ventral tubuh dari ikan tersebut. Nah, ini merupakan gamet jantan dari ikan nila, yaitu berupa sepasang testis. Di sini kita juga dapat melihat perbedaan yaitu dari gonad ikan nila yaitu antara jantan dan betina, yaitu dari gonad jantan yaitu berupa testis, sedangkan dari gonad betina yaitu berupa ovarium. Bisa kita lihat dari dua perbedaan ini, dari bentuknya juga berbeda. Pada ikan betina yaitu memiliki gonad, sepasang ovarium biasanya berbentuk longitudinal atau memanjang dan berwarna kekuning-kuningan pada saat matang. Tentunya memiliki fungsi untuk menghasilkan ovum ataupun sel telur. Adapun ciri-ciri dari ovarium yaitu yang pertama berbentuk lonjong dan berubah saat matang. Yang kedua yaitu tergantung pada dorsal mesenterium. Yang ketiga yaitu berwarna putih sebelum matang dan kekuning-kuningan saat matang. Yang keempat yaitu beratnya pada saat matang dapat mencapai 7% berat tubuh. Merupakan organ reproduksi internal pada ikan yang biasanya testis itu berbentuk panjang atau longitudinal dan yang biasanya berwarna putih. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel sperma. Adapun ciri-ciri dari testis yaitu yang pertama, lonjong, licin, kuat, lebih kecil daripada ovarium. Yang kedua yaitu terletak pada dinding dorsal bagian tubuh. Dan yang ketiga yaitu berwarna kekuningan dan halus. Yang keempat yaitu beratnya juga dapat mencapai 12% dari berat tubuh atau lebih. Ikan juga dapat melakukan dua fertilisasi, yaitu yang pertama fertilisasi secara internal dan fertilisasi secara eksternal. Nah, biasanya ikan yang melakukan fertilisasi secara internal itu yaitu masuk ke dalam jenis ikan ovovivipar, yaitu ikan yang bertelur, sedangkan ikan yang melakukan fertilisasi secara eksternal yaitu ikan